beralih ke Ibu Ines dengan paparan tentang praktik baik pembelajaran jarak jauh PAUD Kembang mendampingi keluarga belajar di rumah. Kepada Ibu Ines, kami persilakan. Terima kasih Bu Duma atas kesempatannya, juga dengan GTK PAUD Kemendikbud. Terima kasih atas kesempatannya hari ini, sudah mengundang saya dan Bu Vero untuk berbagi cerita tentang sekolah kami. Saya akan langsung saja, mungkin perkenalan dulu. Nama saya Ignacia Widi Harsanto, biasa dipanggil Ines. Saya kepala KB dan TK di Sekolah Kembang. Sekolah Kembang adalah sekolah di Jakarta Selatan. Sudah berdiri sejak 1974. Dulu fokusnya memang banyak kelas kelompok bermain gitu. Jadi sekarang sudah berkembang ke SD. Baik, saya akan izin share screen ya, Ibu Duma. Oke, hari ini saya ingin membawakan topik yaitu praktik baik PJJ PAUD Kembang mendampingi keluarga belajar di rumah. Jadi kami sadar ketika PJJ ini terjadi, tidak hanya anaknya saja yang belajar, tapi orang tua dan keluarganya, pendampingnya juga diajak belajar bersama-sama. Oke, saya akan mulai dari Trisentra Pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara punya visi bahwa ketika pendidikan itu berhasil, setidaknya memang ada 3 pilar penting ini yang harus berjalan, berkolaborasi, dan bekerja sama. Dan yang menarik, memang yang pertama disebutkan adalah keluarga. Dan saya rasa semua guru PAUD di Indonesia sekarang merasakan betapa ternyata sekarang keluarga sungguh-sungguh jadi partner kita gitu, jadi rekan kita selama PJJ, karena mereka lah yang jadi pilar belajar dari rumah ini bisa berjalan gitu. Dan ini menarik buat saya karena ternyata pandemi ini membawa hikmah ya gitu. Kembali lagi keluarga ternyata penopang utamanya gitu. Selain keluarga, dari Trisentra Pendidikan Ki Hajar Dewantara ada juga sekolah dan ada juga masyarakat. Nah, hari ini saya akan cerita banyak tentang keluarga, termasuk anak di dalamnya, dan sekolah. Pandemi itu tantangan atau kesempatan? Tantangannya kayaknya di awal-awal sungguh membuat kita kewalahan gitu, karena yang terlihat tuh hanya tantangan demi tantangan demi tantangan. Tapi ternyata kalau kita pikirkan tadi, ternyata ini juga kesempatan gitu. Tidak hanya kesempatan untuk sekolah, untuk mulai berubah, mulai berkembang sebagai institusi, tapi juga keluarga untuk bersama-sama maju mengikuti cara belajar yang baru ini, juga anak-anak gitu. Jadi kalau melihat dari sisi positifnya, sekolah kami ingin melihat ini sebagai tantangan, tapi juga di saat yang sama adalah kesempatan untuk terus berkembang dan berdaya sebagai sebuah institusi pendidikan maupun sebagai keluarga. Jadi saya boleh cerita dulu dari bagian keluarga. Kami bergerak dari empati pada keluarga dulu. Pandemi ini membawa banyak sekali kesulitan ya dan tantangan untuk keluarga. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang penghasilannya tidak menentu, ada yang harus tetap bekerja walaupun ada di zona yang berbahaya, dan anak tidak ada yang mengawasi di rumah, tidak ada yang bisa membantu. Jadi situasi keluarga dari tiap keluarga itu berbeda-beda. Sehingga kami ingin memulai ini dari empati dulu. Kami berempati dengan kebutuhan keluarga, kami berempati dengan kepentingan keluarga, serta dan ini kami harap akan menjadi fondasi bagaimana nih caranya kita menemukan formula belajar jarak jauh yang mendukung kepentingan terbaik anak gitu. Jadi PJJ atau tidak, pandemi atau tidak, kepentingan terbaik anaknya harus didahulukan. Seperti tadi Bu Vero sudah menyebutkan, ya, mereka ada hak untuk sehat, tapi mereka juga punya hak untuk belajar. Jadi bagaimana kita bisa mencari formula ini yang saya rasa dari satu sekolah ke sekolah yang lain pasti berbeda karena kebutuhannya berbeda. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan ini?
Jadi yang pertama kami lakukan adalah memetakan kebutuhan keluarga. Memetakan kebutuhan keluarga, apakah 3 bulan kemarin itu modanya darurat ya, sama seperti Bu Vero tadi udah cerita, darurat sambil banyak berharap ini akan cepat berlalu, tapi ternyata tidak. Jadi tahun ajaran ini di penerimaan rapor terakhir kemarin di akhir tahun ajaran yang kami lakukan adalah memetakan kebutuhan keluarga. Kami bertanya apakah Bapak, Ibu sudah mulai bekerja dari rumah, dari kantor, ataukah masih bekerja dari rumah, apakah ada pengasuh lain yang bisa diandalkan untuk mendampingi anak ketika misalnya pertemuan daring, apakah ada support system lain yang bisa kami ketahui atau kami reach out untuk terus berkomunikasi dengan baik dengan keluarga. Jadi pemetaan kebutuhan ini menjadi penting. Lalu yang kedua, kami mengadakan pertemuan rutin. Awalnya seminggu sekali, karena situasi pandemi yang serba darurat ternyata membuat gelisah banyak orang tua. Dan ini kami ingin menampilkan sekolah sebagai support sistemnya orang tua justru. Bu Vero tadi juga sudah menjelaskan bahwa nggak perlu lagi lah nambah beban orang tua gitu, membuat mereka stres dengan hal-hal yang tidak perlu, karena situasi di keluarga sendiri pasti sudah cukup stres gitu ya, kita tidak perlu menambah itu lagi. Tadinya pertemuan rutin di awal pandemi kita seminggu sekali, sampai akhirnya situasi cukup mereda dan semua mulai menerima bahwa oke, memang inilah yang harus dijalani. Mereka sepakat untuk 2 minggu sekali, dan ini masih berlangsung sampai sekarang. Lalu yang ingin karena kami ingin merangkul orang tua, kami ingin mengajak orang tua juga memahami cara belajar yang baru ini, kami juga membuat kelas belajar orang tua. Di Sekolah Kembang ada tradisi setiap awal tahun ajaran, pasti orang tuanya dulu yang diajak belajar gitu. Biasanya ada hari khusus, selama seharian kita akan belajar mengenal dasar-dasar, misalnya cara belajar anak usia dini seperti apa, mengapa kami tidak mengajarkan calistung, mengapa play base itu menjadi dasar kami bergerak di sekolah anak usia dini di Sekolah Kembang. Nah, termasuk juga awal tahun ajaran ini, kami juga mengajak orang tua belajar untuk paham bahwa belajar itu tidak terjadi hanya ketika pertemuan daring gitu. Ada misalnya orang tua yang mungkin merasa kalau anaknya tidak pertemuan daring, itu anaknya nggak belajar gitu. Padahal kita tahu ada daring dan luring, belajar itu tidak terbatas pada media telekonferensi saja, tapi ketika berkegiatan bersama keluarga sebenarnya anak juga belajar gitu. Nah, ini paradigma ini yang ingin kami kenalkan ke keluarga, ke orang tua, dan kami mengajak mereka juga kemarin selama seminggu dari tanggal 13 sampai 17 Juli untuk belajar dengan cara ini, daring dan luring. Baca artikel dulu ya Pak, Bu, ada beberapa artikel yang kami sarankan, nanti hari ini hari besok kita akan ketemuan untuk berdiskusi secara daring gitu. Jadi itu berusaha ditularkan juga cara belajar ini pada orang tua. Tuh. Lalu membuka jalur komunikasi pribadi. Tadinya guru-guru Kembang dan Sekolah Kembang itu membuat batas yang cukup jelas antara kehidupan bekerja dan hidup pribadi gitu. Jadi kami tidak membagikan nomor WhatsApp. Tapi sekarang ternyata situasinya membuat kita harus menjadi support sistem keluarga. Dan itu akhirnya kami membagikan nomor WhatsApp pribadi, dan kami ada bidang kerja di sekolah, salah satunya adalah pemberdayaan keluarga. Bidang kerja ini membuat panduan komunikasi, menjalin komunikasi dengan orang tua. Jadi tetap ada aturannya, misalnya di jam kerja, hari Senin sampai Jumat, kalau misalnya dibalas atau mengirimkan di Jumat malam, kemungkinan besar akan dibalas di hari Senin. Jadi memang ada panduannya dan cara berkomunikasi yang hangat gitu, seperti yang ingin kami selalu sampaikan. Nah, relasi dan komunikasi yang terjalin ternyata memang memegang kunci untuk orang tua berada di jalan yang sama dengan kami gitu, seiring sejalan. Dan ini juga membuat kami tahu kebutuhan anak demi anak dengan lebih unik gitu. Misalnya tadi Bu Vero juga sudah menyebutkan ya, tidak semua anak bisa beradaptasi dengan cepat dengan media telekonferensi ini. Ada yang membutuhkan waktu lebih lama, misalnya lagi Zoom tapi anaknya diem aja,
rasanya ternyata emang buat anak itu seperti nonton TV. Dia tidak perlu merespon, dia nonton saja, nggak perlu menjawab gitu. Nah, ini memang kadang-kadang butuh waktu adaptasi lebih lama. Beberapa anak bahkan sampai akhir tahun ajaran kemarin menolak ikut Zoom. Nah, kita harus cari cara berkomunikasi dengan orang tua. Oh, anak ini tuh sebenarnya senang jadi pusat perhatian. Ya udah, video call aja sama gurunya, dia mau cerita apa. Dan ini menjadi sumber observasi gitu ya, buat guru-guru juga. Dan ini juga termasuk untuk anak berkebutuhan khusus yang biasanya akan membutuhkan instruction yang berbeda, yang differentiated instruction. Bagaimana ini bisa berjalan di rumah? Kami berkomunikasi intens juga dengan orang tua, misalnya mengirimkan, jadi guru-guru tuh terima request gitu. Itu fleksibilitas yang berusaha kami hadirkan. Guru-guru menerima request, Bu, anak saya bikinin dong video pribadi yang menyapa namanya gitu. Karena misalnya anak ini masih nonverbal, tapi dia akan mengulang-ulang videonya dan dia akan lama-lama hafal apa yang dibicarakan oleh gurunya. Oke, nah kami akan mengirimkan video rutin yang menyebut namanya gitu untuk dia belajar gitu. Nah, itu juga request ini juga akhirnya mengenal anak secara beda gitu ya. Tiap anak memang berbeda-beda dan itu terus kami sadari ada yang nyamannya dengan voice note, jadi balas-balesan voice note sama gurunya. Padahal kalau di Zoom dia tidak mau bicara gitu misalnya. Ada anak yang berkebutuhan khusus dengan sensory processing disorder. Jadi melihat Zoom dengan banyak gambar, orang mulutnya semua kebuka-buka, suara bertubi-tubi, itu kewalahan, membuat dia sensory overload, dan itu akhirnya dia memilih tidak ikutan. Atau ada yang maunya dipin teman tertentu aja gitu, karena dia paling suka teman yang itu gitu. Oh, itu jadi ada banyak cara yang kita berusaha gali dari orang tua. Kita mendengarkan masukan orang tua juga gitu. Oke. Oh ya, oh maaf tadi ada yang ketinggalan. Karena kita juga tidak ingin membebani orang tua, kami juga tidak mewajibkan orang tua untuk mengirimkan misalnya rekaman video atau rekaman foto setiap hari gitu. Kami membuka folder di Google Drive untuk orang tua berbagi cerita, kami menyebutnya folder berbagi cerita. Kalau sempat boleh Bapak Ibu diisi, kalau tidak sempat tidak apa-apa. Itu akan menjadi sumber observasi guru. Kalau memang ternyata sampai akhir tahun kemarin ada yang foldernya kosong, tidak apa-apa, nanti kita akan coba cara lain, WhatsApp, berbicara langsung dengan anak, melakukan observasi langsung. Jadi intinya memang berempati dengan keluarga untuk tidak memberikan beban lebih banyak lagi di masa ini. Lalu untuk anak, seperti yang tadi disampaikan, PJJ atau tidak, pandemi atau tidak, yang kami pikirkan adalah kepentingan terbaik anak. Jadi kami berusaha memenuhi kebutuhan anak sesuai usia tubuh kembangnya. Caranya dengan memberi stimulasi untuk semua aspek perkembangan baik daring maupun luring. Ini pun beradaptasi gitu. Di awal pandemi udah sama sekali beda dengan apa yang kami lakukan sekarang karena kami berusaha beradaptasi dan mencari formula yang pas untuk kebutuhan anak-anak, dan ini pasti beda antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Di awal pandemi itu yang kita pikirkan karena masih modenya darurat, yang kita pikirkan setidaknya tuh ada 3 stimulasi utama untuk anak. Tiap hari anak dibacakan buku, karena kami percaya dibacakan buku itu fondasi literasi mereka nanti kelak. Yang kedua, terus bergerak aktif, karena kalau di rumah itu kecenderungannya mungkin santai-santai, leyeh-leyeh, atau melakukan kegiatan yang tidak menuntut mereka secara fisik bergerak. Lalu yang ketiga adalah terlibat dalam kegiatan rumah tangga. Jadi kami menyadari semakin banyak anak terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, maka akan semakin banyak stimulasi yang dia dapatkan gitu. Jadi di awal pandemi hanya 3 itu. Lalu berkembanglah sedikit-sedikit memberikan tawaran ide kegiatan lain yang lebih beragam ke orang tua, sampai akhirnya di tahun ajaran kita berpikir, terlalu banyak ide, ini juga membuat orang tua kewalahan. Jadi kita membuat ada perubahan lagi di awal tahun ajaran, panduan yang kami kirimkan ke orang tua itu supaya lebih mudah dikelola orang tua gitu. Dan tujuannya membuat
kegiatannya lebih bermakna dan lebih mendalam dibandingkan ada pilihan menu yang terlalu banyak gitu kurang lebih. Durasi pertemuan daring sama tadi sekitar 30-40 menit gitu. Rentang perhatian anak usia dini memang tidak panjang dan kami tidak mau memaksakan untuk bertemu daring terlalu lama gitu. Itu tadi memahami anak memerlukan adaptasi yang berbeda-beda untuk penggunaan video conference. Dan ini juga satu hal yang kami perhatikan betul di tahun ajaran baru. Kami memperhatikan betul gimana transisi ini bisa dengan lebih mudah diterima anak. Ada yang naik ke kelas baru, ada yang bertemu guru baru, ada yang murid sama sekali baru gitu. Bagaimana ya transisi ini bisa dilakukan. Jadi di awal tahun ajaran ini kami mengirimkan misalnya sesederhana label-label nama yang biasanya ada di meja mereka gitu. Itu kami kirimkan ke rumah. Dan kami kirimkan juga misalnya video perkenalan kelasnya sambil memperlihatkan meja-meja yang ada labelnya. Kami harap itu bisa membuat koneksi bahwa oh iya di sekolah tuh ada namaku itu, di rumah ini aku juga bisa pasang namaku ada di mana gitu. Jadi ini yang sepertinya banyak hilang ketika tiba-tiba mereka harus belajar di rumah kemarin. Mereka merasanya lagi liburan terus gitu. Maka itu ada beberapa yang menolak untuk ikut Zoom, menolak untuk melakukan kegiatan yang ditawarkan sekolah baik yang daring maupun luring gitu. Karena mereka bilang aku tuh lagi libur gitu. Nah, jadi ini koneksi-koneksi ini yang berusaha terus dibangun di awal tahun ajaran. Jadi 3 hari ini, tadi saya cerita dengan Bu Duma, hari ini sebenarnya hari pertama sekolah-sekolah saya. 3 hari ke depan fokus kami adalah berkenalan dengan anak gitu. Jadi ada pengambilan bingkisan di sekolah yang diatur slotnya supaya tidak bertemu satu sama lain, tapi bisa setidaknya melihat gurunya dan tahu gurunya yang baru sekarang siapa. Lalu yang kedua adalah lewat video offline dan lewat japri ke orang tua, membuat janji temu dengan cara yang paling nyaman untuk anak. Kami harap perkenalan 3 hari ini akan jadi hal yang cukup untuk memulai pertemuan daring di minggu yang mendatang. Tadi saya juga sudah cerita soal mengajak anak mengenal cara-cara terus menjalin relasi. Memang kita berjauhan, memang kita tidak bisa bertemu, tapi ada cara menarik lain loh yang bisa kita coba. Misalnya voice note tadi, video call, voice call, atau surat menyurat. Saya juga menulis surat untuk murid-murid saya, walaupun belum semua kelas terlaksana ini. Berusaha menulis surat yang yang unik untuk mereka gitu, karena saya tahu kesukaan mereka masing-masing. Ada yang suka unicorn, ada yang suka games tertentu, dan saya akan menulis dan bikin games yang lucu kayak seperti Hangman gitu ya. Kebetulan saya mengajar bahasa Inggris TK, jadi saya menulisnya dalam bahasa Inggris dan itu dibacakan oleh orang tua. Ternyata mereka menemukan keasikan. Oh, surat menyurat tuh kita juga dapat balasan ya, seneng ya, kayak dapat kado waktu dapat surat gitu. Akhirnya mereka juga saling tukar surat gitu, saling surat menyurat satu sama lain. Oke, itu dari anak. Lalu ini adalah contoh kegiatan, sebentar. Ini adalah contoh kegiatan yang kami lakukan. Pertemuan kelas, sebentar ya. Oke, ini salah satu bekerja dari rumah, sebentar dulu. Ya, mohon maaf, ini salah satu tantangan bekerja dari rumah. Pertemuan kelas hanya sekali seminggu. Jadi ini dalam kelas, nanti bertemu dalam Zoom, ini akan guru melakukan menanyakan kabar, bermain permainan interaktif, berbagi cerita, sampai membuat prakarya bersama. Itu hanya seminggu sekali dengan durasi 30-40 menit. Lalu ada yang kami sebut panduan berkegiatan bersama. Ini dikirimkannya setiap hari Jumat via email, karena jalur komunikasi utama kami di sekolah sebenarnya dengan orang tua adalah via email. Dikirimkan seminggu sekali hari Jumat untuk seminggu berikutnya. Jadi orang tua sudah tahu kira-kira, oh akan ada kegiatan ini, akan butuh ini, akan melakukan ini, anak bisa memilih ini gitu. Isinya adalah ide kegiatan untuk stimulasi semua aspek
gitu. Tadi saya sudah cerita dari awal pandemi sampai sekarang ada perubahan bentuk yang kita berusaha sesuaikan sesuai kebutuhan dan efektivitas berjalannya panduan. Sebenarnya ini dibagikan gratis juga. Ini bentuk kami ingin berpartisipasi gitu dengan guru-guru di luar sana. Bagi yang ingin melihat seperti apa contohnya bisa masuk ke website kami dan klik tombol e-learning. Kurang lebih dari KB, TK, dan SD akan ada gambaran sebenarnya PJJ-nya seperti apa, dan ini bisa diakses oleh umum. Contoh yang saya masukkan ke sini adalah, yang atas adalah ini ide-ide kegiatan rumah tangga yang bisa dilakukan anak kelompok bermain. Dari memetik sayuran, mencuci sayuran, lalu ada mengoles roti dengan selai. Kami juga tuliskan tujuannya ini apa, kegiatan ini akan melatih apa, sehingga orang tua ketika melakukannya juga sadar bahwa, oh ternyata sesederhana kegiatan ini memberi stimulasi yang baik untuk anak saya. Contoh untuk DTK adalah yang di bawah kegiatan matematika, pengukuran panjang dengan satuan tidak baku, jadi mengukur panjang benda di sekitar rumah, misalnya pakai pensil, berapa panjang mejanya, mengukur pakai pensil, ada berapa langkah kamarmu, berapa besar kamarmu jika dihitung dengan langkah, dan menebak panjang benda. Ini adalah salah satu contoh panduan kegiatan yang kami kirimkan. Jadi dalam 1 minggu akan ada ide kegiatan rumah tangga 3 ini, anak-anak bisa pilih hari ini mau melakukan apa, besok melakukan apa. Nah, hal yang penting di sini yang ingin kami tekankan adalah orang tua mengajak anak memilih dan belajar membuat keputusan. Jadi bukan orang tua yang menentukan hari ini anaknya harus melakukan apa, tapi berdiskusi dengan anak. Apa yang kamu mau coba hari ini? Orang tua bisa memperlihatkan gambar dan pilihan kegiatan yang ditawarkan, dan anak membuat keputusan untuk belajarnya mereka sendiri, untuk proses belajarnya mereka sendiri. Oke. Lalu kami juga ada kelas pilihan, karena namanya juga kelas pilihan, sifatnya opsional. Jadi ini sebenarnya tujuannya adalah memberi stimulasi lebih banyak kalau anaknya mau dan anaknya bisa menghadiri. Jadi ini memang tidak wajib. Orang tua, karena kami mulai dari empati tadi, kami ingin memperlihatkan juga bahwa ini ada pilihan yang bisa dihadiri. Tapi kalau waktu di keluarga, rutinitas keluarga atau jadwalnya tidak memungkinkan, tidak apa-apa gitu. Untuk kelompok bermain, kami tahun ajaran ini kami menyediakan 1 kelas pilihan per minggunya. Di tahun ajaran sebelumnya, ketika pandemi baru mulai, kami menawarkan lebih banyak. Tapi ternyata kebutuhannya anak kelompok bermain dan anak TK berbeda gitu. Anak kelompok bermain ternyata lebih nyaman dengan video-video offline karena mereka bisa ulang lagi, bisa forward, bisa di-post gitu. Itu ternyata membuat mereka nyaman karena bisa menyesuaikan pacing belajar sendiri. Sedangkan kalau anak TK ternyata lebih hits gitu ya, kelas pilihan ini sangat suka sekali mereka gitu. Karena kebutuhan sosialnya sudah mulai lebih tinggi, bertemu teman, hai-haian, sambil Zoom pamer mainan gitu. Itu ternyata hal yang sangat penting untuk anak TK. Jadi kebutuhannya berbeda. Temanya beragam. Kelas pilihan ini beberapa poster yang dibuat oleh guru ketika kelas pilihan. Ada yang ngajak main sulap, ada yang main belajar nursery rhymes waktu itu dengan saya, ada yang kelas musik sambil membuat marakas, dan kelas memasak juga. Ini kelas memasak cukup banyak penggemarnya gitu, karena kebanyakan bahannya juga kami pikirkan yang tersedia di rumah, sama seperti Ibu Vero tadi, supaya orang tua tidak perlu lagi mencari. Oke, lalu bagaimana dengan guru? Tantangannya luar biasa. Guru dipaksa oleh situasi untuk berubah, untuk berkembang, untuk belajar gitu. Jadi memang sepertinya ada beban ganda untuk guru karena sambil belajar dia juga harus mengajar gitu. Guru-guru harus terus meningkatkan kapasitas diri, ikut webinar misalnya seperti ini yang disediakan oleh GTK, lalu juga belajar teknologi baru gitu. Tadi Bu Vero sudah menyebutkan ya, belajar aplikasi editing yang pakai HP juga bisa gitu. Itu ternyata juga membantu iklim kolaborasinya terus tumbuh antara guru-guru. Kalau biasanya ketika kita bekerja dari sekolah, mungkin guru-guru senior dengan manajemen kelasnya yang sudah
tertempa puluhan tahun itu menjadi panutan dari guru-guru muda gitu. Guru-guru muda berusaha catch up dengan guru-guru senior. Tapi ternyata di masa ini guru-guru senior banyak sekali belajar dari guru-guru baru gitu. Karena mereka dengan mudahnya bisa ngedit video, nambahin slide dengan mudah di aplikasi HP, dan kami sering belajar, dan ini iklimnya sebenarnya menyenangkan gitu kalau kita berusaha berfokus mengalihkan energi kita untuk berkembang, daripada misalnya meratapi kapan ya sekolah buka, gimana ya caranya bisa mengakali aturan ini supaya sekolah buka gitu. Karena saya dengar ada beberapa sekolah yang seperti itu gitu, berkumpul misalnya di salah satu rumah murid. Menurut saya itu tidak bijak gitu, karena ini kita memikirkan kepentingan anak gitu, dan itu sama sekali tidak aman dan tidak sehat gitu. Jadi kenapa tidak kita mengalokasikan energi kita, waktu kita untuk belajar dan berkembang bersama-sama. Dan lalu memang ada pergeseran peran gitu. Peran guru yang tadinya menjadi fasilitator belajar anak tuh sekarang jadi pendamping keluarga juga gitu. Seringkali kami menerima semacam konsultasi gitu ya ketika japri orang tua gitu. Apa kabar Bu, Pak? Kok kayaknya saya lama nggak lihat di pertemuan orang tua gitu. Itu ternyata orang tua curhat, cerita soal kondisi ekonomi, cerita anaknya menolak melakukan kegiatan apapun misalnya gitu, dan ternyata dengan hanya kita mendengarkan, kadang juga kita nggak memberi solusi sih, karena situasinya tidak memungkinkan kami untuk memberi solusi yang tepat juga gitu kan, tiap keluarga berbeda. Tapi ketika didengarkan, ternyata orang tua menemukan energi baru untuk, oh oke deh Bu, makasih ya Bu ya udah dengerin saya, wah saya cerita doang nih Bu, tapi habis ini besok-besoknya dia menemukan energi baru untuk, oh saya ada ide Bu, anak saya giniin aja deh Bu, siapa tahu dia mau ikut, atau dia gini. Jadi itu sebenarnya kita menjadi benar-benar sungguh support system buat keluarga dari jauh. Tapi seperti juga semua pihak, semua orang dalam pandemi ini kesehatan mental harus diperhatikan gitu ya. Guru-guru beban gandanya besar, dan kebanyakan guru adalah perempuan yang juga punya keluarga dan punya anak. Anaknya juga sekolah daring gitu. Di rumah itu mungkin udah pusing sendiri gitu ya, dengan jadwal dia, jadwal anak, jadwal suami mungkin. Jadi kami berusaha juga terus mengecek berkala guru-guru. Kalau lagi rapat ditanya, apa kabar semua? Iya baik Bu, sehat. Oke, mulai rapat. Tapi ternyata ketika di Japri banyak cerita bermunculan gitu. Jadi itu dia kenapa saya menekankan lagi soal empati. Ini memang masanya kita harus berempati dengan semua pihak dan membangun relasi supaya semua masing-masing bisa memastikan bahwa kita semua baik-baik, bisa beradaptasi, dan ini akan berlalu. Gitu. Jadi kalau ada kata kunci dari saya, sepertinya saya akan ngambil 3 itu. Pertama dimulai dari empati, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan anak, lalu juga relasi dan komunikasi akan membantu guru-guru, keluarga juga menentukan formula yang pas untuk belajar anak, masukan-masukan orang tua terus membantu kami menyempurnakan apa yang efektif untuk anak-anak dalam selama masa PJJ ini. Dan yang terakhir adalah belajar sepanjang hayat. Kalau kita mau jadi panutan untuk anak-anak yang belajar sepanjang hayat, memang guru-guru harus bisa menunjukkan diri, mau berubah, mau berkembang, dan beradaptasi sambil terus belajar. Itu saja dari saya, Bu Duma. Terima kasih.